Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Terkadang kita harus begadang malam hari karena suatu keperluan, untuk belajar atau bekerja, atau begadang untuk hal yang kurang bermanfaat. Lalu bagaimanakah syariat agama mengatur masalah begadang? Allah telah menjadikan tidur malam untuk istirahat bagi manusia. Tidur malam secara medis adalah waktu perbaikan sel-sel tubuh dan penetralan dari berbagai racun. Allah Ta'ala berfirman, "Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah tidurmu di waktu malam dan siang hari, serta usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan." Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 23. Allah Ta'ala juga berfirman, "Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat." Al-Quran Surah An-Naba ayat 9. Karenanya begadang terus-menerus sampai berminggu-minggu tanpa tidur siang sehingga kekurangan tidur, maka ini termasuk dilarang karena membahayakan tubuh. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak boleh berbuat bahaya dan membahayakan." Hadis riwayat Ibnu Majah. Walaupun begadang itu memang ada manfaatnya, akan tetapi jika bahayanya lebih besar sebaiknya tidak dilakukan. Kaidah ini berlaku seperti dalam masalah khamr atau minuman keras. Allah Ta'ala berfirman, "Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya." Al-Baqarah ayat 219. Oleh karena itu, begadang tidak dianjurkan jika tidak ada kepentingan yang benar-benar cukup penting. Lalu kapan begadang boleh dilakukan? Boleh jika sekali-kali begadang untuk hal yang bermanfaat. Bahkan terkadang waktu malam adalah waktu yang tepat untuk mengejar cita-cita, karena waktu yang sunyi dan jauh dari manusia sehingga bisa fokus. Pepatah Arab menyebutkan, "Barang siapa yang menginginkan cita-cita tinggi, maka begadang malam hari." Itu sebabnya banyak ulama yang begadang bahkan menghidupkan sepanjang malam, tidak tidur sama sekali untuk sesuatu yang bermanfaat. Hanya saja kita tidak pernah mendengar mereka menjadikan begadang sebagai kebiasaan yang dilakukan terus-menerus, termasuk yang bermanfaat, misalnya menghidupkan 10 malam terakhir bulan Ramadan untuk beribadah. Begadang untuk hal yang tidak bermanfaat tentu tidak dibolehkan, bahkan walaupun begadang untuk beribadah sehingga melalaikan tidak sholat subuh. Sebuah riwayat menyebutkan, suatu hari Khalifah Umar bin Khattab tidak menjumpai Sulaiman bin Abi Hatmah saat sholat subuh. Rumah Sulaiman itu terletak antara pasar dengan Masjid Nabawi. Pada pagi harinya Umar pergi ke pasar. Umar bertemu dengan Asy-Syifa, ibu dari Sulaiman. Khalifah Umar bertanya kepada sang ibu, "Aku tidak menjumpai Sulaiman dalam jamaah sholat subuh." Sang ibu menjawab dengan mengatakan, "Semalaman Sulaiman mengerjakan sholat tahajud. Pada waktu subuh matanya tidak kuat untuk diajak bangun mengerjakan sholat subuh berjamaah." Khalifah Umar mengatakan, "Sungguh jika aku bisa mengerjakan sholat subuh berjamaah, itu lebih kusukai daripada aku sholat tahajud semalaman namun tidak kuat untuk bangun sholat subuh." Jika begadang untuk beribadah sehingga melalaikan sholat subuh saja dilarang, apalagi begadang yang tidak bermanfaat, tentunya lebih dilarang. Karenanya ulama menjelaskan tidak dianjurkan. Ada juga yang memakruhkan mengobrol kurang bermanfaat setelah Isya. Abu Barzah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasannya Rasulullah SAW tidak menyukai tidur sebelum sholat Isya dan berbincang-bincang setelahnya. Muttafaqun alaih. Dengan demikian waktu malam adalah waktu untuk istirahat. Itulah fitrah yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana dengan orang yang bekerja di malam hari, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan malam untuk istirahat? Bukankah hal ini bertentangan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa siang hari diciptakan untuk mengais rezeki?
Dalam banyak ayat, Allah menjelaskan bahwa di antara nikmat yang Allah berikan kepada manusia, Allah jadikan adanya siang malam dalam hidup mereka, sehingga mereka bisa melakukan aktivitas yang sesuai di masing-masing waktu. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Karena rahmatnya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu, dan supaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepadanya." Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 73. Termasuk juga firman Allah, "Dialah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan siang untuk bangun, untuk bekerja." Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 47. Juga firman Allah di surat An-Naba, "Aku jadikan siang hari sebagai tempat untuk mencari nafkah." Al-Quran Surah An-Naba ayat 11. Semua ayat ini konteksnya adalah menjelaskan nikmat Allah berupa adanya waktu siang dan malam, sehingga mereka bisa beraktivitas sesuai kondisinya masing-masing. Ketika orang melakukan aktivitas yang sesuai, hidupnya akan bisa berjalan lebih normal, karena itu sesuai kodratnya. Konteks ayat ini adalah penjelasan nikmat Allah kepada manusia dan bukan penjelasan tentang masalah hukum, boleh atau dilarang. Bukan berarti bekerja di malam hari itu haram. Karena itu yang menjadi titik permasalahan yang terkait dengan hukum bukan masalah waktu bekerjanya, tapi lebih terkait masalah tugasnya sebagai muslim. Selama bekerja di malam hari tidak menyebabkan dia bermaksiat atau meninggalkan kewajiban, tidak ada larangan untuk itu. Inilah yang difatwakan lembaga-lembaga fatwa. Lembaga komite tetap misalnya menegaskan, tidaklah mengapa bekerja di malam atau siang hari selama hal tersebut tidak menimbulkan kemungkaran, meninggalkan sholat secara berjamaah, atau menyebabkan menunda sholat di luar waktunya. Sementara dari sisi kesehatan, jika kerja di waktu malam menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan untuk orang tertentu, hukum bisa berubah menjadi terlarang, karena itu membahayakan. Lalu bagaimana tidurnya orang-orang yang bekerja malam atau begadang malam? Karena agama menganjurkan agar menghindari tidur pagi hari. Lalu kapan waktu yang harus dihindari untuk tidur pagi bagi para pekerja malam? Ibnu Qayyim menjelaskan, di antara hal yang makruh menurut para ulama adalah tidur setelah sholat subuh hingga matahari terbit, karena waktu tersebut adalah waktu memanen ghanimah, waktu meraih kebaikan yang banyak. Itu sebabnya Nabi SAW dan para sahabatnya memberikan contoh bagi kita untuk tidak tidur setelah subuh. Setelah sholat subuh mereka duduk di masjid hingga matahari terbit. Nabi SAW juga mendoakan waktu pagi sebagai waktu yang penuh keberkahan. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Tirmizi. Beralih ke masalah lain, pemirsa khazanah, bagi kebanyakan kaum muslimin, memelihara jenggot bukanlah sekedar memenuhi tuntutan modis atau sekedar buat gaya-gayaan. Karena Rasulullah SAW, teladan terbaik umat Islam, adalah seorang laki-laki yang berjenggot hingga akhir hayatnya. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, Nabi SAW bersabda, ada 10 macam fitrah, yaitu memendekkan kumis, memelihara jenggot, bersiwak, istinsyak, menghirup air ke dalam hidung, memotong kuku, membasuh persendian, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, istinja atau cebok dengan air. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW memerintahkan kita memelihara jenggot, dalam arti membiarkan jenggot itu tumbuh dan tidak memangkasnya. Lalu bagaimana jika terdorong oleh hadis Nabi SAW, seseorang yang tidak berjenggot ingin memiliki jenggot dengan cara memakai obat-obatan penumbuh jenggot? Pertama, sikap yang wajib dilakukan oleh seorang muslim adalah ridha terhadap segala takdir yang telah ditetapkan Allah Azza wa Jalla bagi dirinya. Kemudian tidak menyusahkan dan membebani diri dengan melakukan tindakan yang sebenarnya tidak diperintahkan. Allah Azza wa Jalla berfirman, Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Sudah menjadi kehendak Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna dalam variasi postur dan warna kulit untuk membedakan antara satu dan lainnya. Ada sebagian yang tumbuh rambut jenggotnya,
ada juga yang tidak tumbuh. Sebagian lain hanya tumbuh tipis. Tumbuh dan tidaknya rambut jenggot adalah hal yang alami berdasarkan kehendak Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya." Al-Quran Surah At-Tin ayat 4. Sehingga harus dipahami bahwa pada dasarnya tidak tumbuhnya jenggot bukan berarti berdosa karena meninggalkan anjuran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak tumbuhnya jenggot juga bukan aib yang harus ditutup-tutupi. Kedua, jika tidak tumbuhnya jenggot itu menjadikan seorang muslim tidak nyaman atau sangat ingin sekali mendapatkan pahala sunnah memanjangkan jenggot, atau benar-benar menjadi aib dalam kondisi tertentu, maka dia boleh menggunakan obat penumbuh jenggot yang benar-benar sudah pasti manfaat, halal, kegunaan serta tanpa efek samping yang merugikan. Saat membahas topik hukum obat untuk memanjangkan rambut jenggot yang sebelumnya kurang dari ukuran genggaman tangan, Ibnu Nujaim, salah satu ulama mazhab Hanafi, menyebutkan bahwa dibolehkan menggunakan obat oles atau krim penumbuh rambut jika tujuannya bukan untuk bergaya atau berhias, sebab itu akan berfungsi seperti pewarna rambut. Namun tak perlu digunakan untuk memanjangkan rambut jenggot jika panjangnya telah mencapai ukuran yang disunnahkan atau segenggam tangan. Hal ini diperkuat oleh keterangan salah seorang ulama kontemporer bahwa menggunakan obat penumbuh jenggot atau rambut kepala boleh dilakukan, dan ini tidak termasuk kategori tindakan merubah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Syaratnya, penggunaan krim tersebut tidak menimbulkan efek samping yang merugikan. Wallahu a'lam. Ulama kontemporer lainnya menegaskan jika jenggot tidak tumbuh karena masalah usia atau gen bawaan, maka tidak dianjurkan untuk menggunakan obat dan sebaiknya dibiarkan tumbuh alami. Jika jenggot tumbuh sedikit dan pertumbuhannya tidak rata, sehingga jika dipelihara tampak tidak rapi dan teratur, sebaiknya dibiarkan saja. Tapi jika memang dengan pertumbuhan seperti itu dipandang sebagai aib, maka boleh menggunakan obat sehingga bagian yang kosong dari jenggot bisa tumbuh jenggotnya. Masih terkait penggunaan obat-obatan, bagaimana dengan penggunaan krim pemutih kulit yang belakangan ini banyak diminati oleh kaum hawa dan sebagian kaum pria? Apakah menggunakan krim pemutih yang bisa merubah warna kulit ini dibenarkan dalam syariat agama? Ulama kontemporer menjelaskan, proses pemutihan kulit ada dua macam. Pertama, supaya lebih sempurna, tambah bagus dan cantik. Inilah yang tidak dibenarkan dalam syariat agama, karena termasuk merubah ciptaan Allah. Hal ini sama dengan praktek mentato yang mendatangkan laknat bagi pelakunya, sebagaimana sabda Nabi SAW. Allah melaknat para wanita yang mentato, para wanita yang minta ditato, para wanita yang mencabut alisnya, para wanita yang minta dicabutkan alisnya, para wanita yang minta direnggangkan gigi-giginya, para wanita yang merubah ciptaan Allah. Proses kedua, penggunaan krim pemutih ini dimaksudkan menghilangkan aib dan cacat, seperti adanya noda hitam pada tangan dan lainnya, lalu dia berusaha menghilangkannya. Inilah yang dibolehkan, karena termasuk menghilangkan aib. Wallahu a'lam. Beralih ke masalah lain, dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali dihadapkan pada hal-hal yang merugikan orang lain. Misalnya, banyak kasus kita tanpa sengaja menyenggol kendaraan hingga tergores. Lalu seperti apa pertanggungjawabannya dalam syariat agama? Nah pemirsa, jangan kemana-mana. Khazanah akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa Khazanah, banyak kita temukan kasus merusak barang orang lain karena unsur ketidaksengajaan, seperti menggores mobil orang tanpa sengaja, atau saat bermain bola secara tidak sengaja menghantam kaca jendela orang hingga pecah, atau pakaian hangus dan tidak bisa dipakai lagi karena seorang teman lupa telah meletakkan setrika di atas pakaiannya dalam waktu lama. Lalu bagaimana pertanggungjawabannya dalam syariat agama? Apakah pelakunya berdosa? Jika dilakukan tanpa sengaja maka dia tidak berdosa. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengampuni kesalahan yang dilakukan umatku karena tidak sengaja, lupa, dan terpaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Hibban.
Syekh As-Sa'di rahimahullah mengatakan, kesalahan karena tidak sengaja, dipaksa atau lupa, maka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang kita sembah. Tapi jika menyebabkan rusaknya sesuatu milik orang lain, maka wajib menggantinya dan tidak dikenai dosa atas kesalahannya. Kaidah ini berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan seseorang karena tidak sengaja, dipaksa melakukan sesuatu yang salah atau lupa. Seseorang yang melakukan kesalahan karena tidak sengaja atau lupa, maka ia tidak berdosa. Akan tetapi jika kesalahan yang dilakukan tanpa sengaja itu ternyata mengakibatkan rusaknya barang atau properti orang lain atau bahkan terbunuhnya orang lain misalnya, maka ia wajib mengganti rugi atau membayar diat atau tebusan. Syekh As-Sa'di menjelaskan, kesimpulannya orang yang tidak sengaja atau lupa atau dipaksa melakukan suatu kesalahan tidak menanggung dosa atas kesalahannya. Akan tetapi ia wajib ganti rugi jika kesalahannya berdampak pada rusaknya barang orang lain, karena masalah ganti rugi dikaitkan dengan perbuatan dan kerugian yang ditimbulkannya. Sengaja atau tidak sengaja, pelakunya belum dewasa atau sudah dewasa, pertanggungjawabannya sama saja. Oleh karena itu, jika ada orang menggores mobil orang lain tanpa sengaja, karena hal ini dimungkinkan bisa terjadi setiap saat di jalan raya, di tempat parkir, atau di lingkungan perumahan, maka si pelaku tidak berdosa karena perbuatannya. Tapi, wajib memperbaiki dan menghilangkan noda atau goresan pada mobil tersebut, menjadi normal seperti sedia kala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharapkan kita berbuat zalim terhadap harta orang lain, serta merampas hartanya, dan mensyariatkan kita untuk menanggung barang mereka yang binasa tanpa alasan yang benar, meskipun tidak sengaja. Islam mewajibkan kaum mukmin laki-laki dan kaum mukmin perempuan untuk menjaga pandangannya dari hal-hal yang diharamkan oleh syara. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Al-Quran, Surah An-Nur, ayat 30 dan 31. Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menjelaskan, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman agar menundukkan pandangan mereka dari apa-apa yang diharamkan kepada mereka, yakni aurat. Lalu bagaimana jika aurat yang dilihat itu gambar, foto maupun video yang ditampilkan melalui media layar monitor atau layar LCD alias gambar-gambar atau video tidak senonoh? Bukankah melihat gambar di sini seseorang tidak melihat aurat secara langsung? Bagaimana Islam mengaturnya? Saksikan Khazanah, Senin 9 Oktober 2017, pukul 5.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Trans 7. Astagfirullah, alhamdulillah. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan karunia hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau masih beri hampamu kesempatan.